Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenal Six Dimension Organization sebagai upaya meningkatkan aktivitas organisasi. Baiklah, di sini kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Afifah Diolhak dengan NIM B5221947, rekan saya yang bernama Mira Cintana Leodiar dengan NIM B5221949, dan Putri Diana Ningsih dengan NIM B5221951. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi. Jadi, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendalikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Adapun fungsi organisasi memberi arahan dan aturan, serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. Adapun fungsi organisasi selanjutnya ialah untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi dalam upaya mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan organisasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yakni yang pertama itu ada organisasi sebagai wadah. Jadi secara konseptual, organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai wadah atau tempat sekelompok orang menyatu dan sebagai aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu ada organisasi sebagai proses. Pembagian kerja yakni dapat dilihat adanya unsur-unsur saling berhubungan, yakni sekelompok orang atau individu, adanya kerjasama dan tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Interaksi dalam suatu organisasi akan terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Hubungan tersebut terjadi karena adanya pembagian kerja yang jelas dalam suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Organisasi ini dibentuk karena adanya beberapa tujuan dari individu dan akan mencapai lewat tindakan yang akan dilakukan dengan adanya kesepakatan atau adanya tujuan bersama. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, maka dengan adanya kerjasama akan meringankan, mengefisiensikan, dan mengoptimalkan pencapaian tujuan yang hendak dicapai bersama. Dimensi organisasi. Dimensi organisasi merupakan suatu kelompok mana yang harus mengerjakan apa yang sudah diputuskan. Jadi dimensi organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu dimensi budaya dan dimensi struktur. Dimensi budaya adalah pola asumsi dasar bersama kelompok yang diperoleh saat memecahkan masalah selama adaptasi eksternal dan integrasi internal. Sedangkan dimensi struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian-bagian dari organisasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terdapat dua teori Six Dimension Organization yang terkemuka, yaitu ada Six Dimension Robert Stringer dan Six Dimension Gerd Hofstede. Kenapa menggunakan dua teori ini? Karena teori Six Dimension Organization banyak diungkapkan oleh beberapa ahli. Robert Stringer dan Gerd Hofstede adalah dua ahli teori yang banyak digunakan di beberapa jurnal yang digunakan oleh penulis. Nah, teori Six Dimension Gerd Hofstede juga memiliki beberapa penafsiran, namun penulis menggunakan teori ini sebagai acuan dasar. Nah, yang pertama ada Six Dimension Gerd Hofstede. Beliau merupakan adalah seorang psikolog sosial dari Belanda yang melakukan studi perintis budaya di seluruh negara modern. Nah, dalam teori ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada 6 dimensi dalam organisasi. Yang pertama adalah dimensi tujuan, yang kedua dimensi struktur, 3 dimensi mekanisme penunjang,
Yang keempat, dimensi sistem ganjaran. Yang kelima, dimensi hubungan antar manusia. Dan yang keenam, dimensi kepemimpinan. Baiklah, yang pertama tentang dimensi tujuan. Nah, di sini dimensi tujuan itu adalah proses dan tujuan. Dan proses di sini lebih terfokus kepada proses yang dikerjakan secara baik dan maksimal sehingga sesuatu yang dikerjakan dengan baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Sedangkan tujuan itu lebih terfokus kepada hasil akhirnya. Dia tidak mementingkan proses. Nah, dia terfokus kepada tujuan akhirnya. Dan yang kedua ada dimensi struktur. Di situ membahas tentang internal versus eksternal. Nah, maksudnya yaitu internal, mereka merasa tahu atas apa yang terbaik untuk pelanggannya atau untuk orang lain. Nah, biasanya pada internal ini seringkali orang tidak tahu apa yang dia inginkan hingga menunjukkan produk yang sesuai kepada pelanggannya. Nah, dan satu lagi eksternal. Nah, eksternal ini lebih berorientasi kepada pelanggan. Nah, perusahaan itu memproduksi barang sesuai dengan permintaan pelanggannya tersebut. Nah, dalam hal ini pelanggan selalu benar dalam menentukan pilihannya. Yang ketiga yaitu dimensi mekanisme penunjang. Nah, di sini yaitu santai versus ketat. Santai di sini maksudnya itu dia mengandalkan improvisasi dan pekerjaan yang informal seperti pekerja seni dan lain-lain. Nah, sedangkan ketat di sini itu butuh banyak perancangan dan perhitungan untuk efisiensi dan produktivitasnya. Nah, biasanya itu produksi massal. Dimensi sistem ganjaran yaitu lokal versus profesional. Nah, lokal di sini yaitu adanya homogenitas pekerja, yaitu adanya rasa sungkan, sulit untuk menekan dan biasanya harus dilakukan sesuai dengan adat. Terus profesional. Nah, kalau profesional itu bekerja dalam lingkup profesi seperti adanya perbedaan atasan dan bawahan sehingga mudah dalam penekanan pekerjaan. Selanjutnya ada dimensi 4, yaitu sistem terbuka versus sistem tertutup. Nah, sistem terbuka ini adalah pendatang baru disambut dengan yang baik. Siapapun akan cocok dengan pekerjaannya. Nah, sistem tertutup ini merupakan pendatang baru harus mengikuti seleksi, harus bisa membuktikan diri dengan baik. Selanjutnya ada dimensi 5, yaitu kontrol longgar versus kontrol ketat. Yang mana kontrol longgar yaitu mengandalkan improvisasi dan pekerjaan yang informal seperti pekerja seni. Selanjutnya yang ketat yaitu butuh banyak perencanaan dan perhitungan untuk efisiensi dan produktivitas, biasanya dalam produksi massal. Selanjutnya yaitu dimensi 6, ada karyawan versus pekerjaan. Karyawan merupakan pemimpin bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesejahteraan karyawannya. Nah, sedangkan pekerjaan ini yaitu pemimpin memiliki empati yang rendah pada pribadi karyawan. Nah, selanjutnya yang kedua ada Sixth Dimension Robert Stringer. Nah, ini merupakan ada beberapa bagian dari teori beliau, yaitu yang pertama ada struktur, tanggung jawab, dukungan, standar, penghargaan, serta komitmen. Presentasi kami pada sore hari ini, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari kelompok 12. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.